dunia. Ku tahu dia pun juga pimpin hidupku. Jika dia mengatur sebuah jalan hidupku, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Marilah yang letih berbeban berat, bukan beri kelegaan. Beban yang berat di dalam Tuhan, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredam. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua isi dunia, ku tahu dia pun juga pimpin hidupku. Jika dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Sebuah isi dunia, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Jika dia mengatur semua jalan hidup, dia pun juga pimpin hidupmu. Pimpin hidupmu. Pimpin hidupmu.
Syukur kemuliaan pujian bagi nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Hari ini Minggu 14 Juni 2020. Saudara boleh lihat kiri kanan dulu kok. Walaupun tidak bisa senyum karena tertutup masker, bisa lihat kiri kanan dulu. Silakan saling menyapa dengan tatapan yang sukacita. Karena saudara 3 bulan kita tidak bertemu di gereja. Saya ingat hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 hari terakhir kita ibadah di gereja. Dan hari ini oleh kemurahan Tuhan setiap kita walaupun dengan keadaan yang terbatas ya, kita berkumpul bersama-sama. Segala pujian syukur bagi nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan? Haleluya, haleluya. Syukur bagi Engkau Tuhan, syukur bagi Engkau Tuhan. Saya ucapkan juga selamat pagi bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang ada di rumah, beribadah dari rumah. Karena satu dan yang lain hal, tetap beribadah dari rumah, tetap bersukacita. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas saudara. Ruang dan waktu tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Saudara yang hadir di gereja, kita yang hadir di gereja, Bapak Ibu Saudara yang di rumah pun, kita tetap mengalami kuasa Tuhan. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini. 3 bulan saudara kita beribadah dari rumah. Hari ini syukur bagi Tuhan. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Dia. Allah yang kuasa. Yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan
sesuai dengan kehendak Tuhan seluruh hidup kami, seluruh kepada Tuhan, sebab Engkau baik, terlalu baik, teramat baik Tuhan. Tuhan menjadikan hari ini untuk kami berkumpul bersama-sama beribadah Tuhan. Syukur pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kami mensyukuri untuk hari ini Tuhan. Bahkan kami mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh dunia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami datang. Kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, sujud di hadapan Tuhan. Kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau disenangkan dengan setiap pujian sembah kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi boleh lihat kiri kanan. Kalau dulu tos ya, sekarang lihat kiri kanan. Dengan mata yang sukacita saja saudara lihat kiri kanan. Boleh sambil lambaikan tangan juga. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Boleh angkat tangan ya. Boleh lambaikan tangan bersama. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita ada di rumah Tuhan, membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sambil mungkin gerakan kaki ke kiri dan ke kanan sama-sama. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari besar. Nyanyikan bersama. Kasih yang menemukanku, amin. Selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan kita bersyukur. Tunaikan syukurku, tetap akan bernyanyi memuji dan nama selalu dari kemuliaan-Mu. Diberaskan, dibangkitkan hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari terus bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sambil kita goyang ke kiri dan ke kanan, kita bersyukur untuk pagi hari ini, amin. Di hadapan Tuhan kita bawa setiap syukur kita. Oh haleluya. Nyanyikan bersama. Kasih yang
besar. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Haleluya. Selamatkan dan pulihkan. Angkat kedua tangan kita bersyukur. Satakan. Yes, kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari. Kami semua dibebaskan, kami semua dibangkitkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan bersama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu. Setiap yang sudah dibebaskan nyanyikan dengan lebih kuat. Amin. Yes, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Haleluya. Muliakanmu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini takkan berhenti meninggikan namamu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri saudara. Syukur bagi Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak pernah bisa diukur. Amin. Amin. Tidak pernah bisa diukur. Panjang, lebar, dalam, tingginya tidak akan pernah bisa diukur. Kasih setia Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin.
kasih setiamu. Marilah bangkitkan tangan kita bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, sungguh besar anugerahmu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, namamu. Yes, tiada terungkur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit dalamnya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan kasih setiamu besar selamanya. Jemaat Tuhan, nyatakan kasih setiamu, kasih setiamu. Sungguh kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah yang pertama disertai dengan perjamuan Tuhan. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita mensyukuri kasih Tuhan. Kita mensyukuri karya penebusan Tuhan, karya terbesar. Sungguh tidak ada satupun dari kita yang dapat membalas kebaikan Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita berharga sampai dengan saat ini. Tiada kasih, tiada hati yang begitu mulia selain daripada Yesus. Kasih yang teri Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari nyanyikan bersama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang serindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan bumi. Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai. Amin Tuhan, dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Hidup sungguh pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu untuk saudara benar-benar merenungkan kasih Tuhan, karya pengorbanan Tuhan di kayu salib, darah yang tercurah bagi setiap kami, tangan yang dipaku bagi setiap kita, yang rela dipukul, diludahi, dihina. Dia menanggung setiap dosa kita. Di kayu salib Dia sudah bayar harga yang mahal. Untuk saya dan saudara. Masih disertai sampai dengan saat ini Tuhan. Terima Itu kasih Tuhan. Semua karena Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Setiap kita jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Semua karena pengorbanan Tuhan. Mari angkat suaramu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak disembah, sebab hanya Dia yang layak dipuji. Dari hatimu kau sembah Dia pagi hari ini. Dari hatimu kau bersyukur padanya. Kau mengucap syukur, berkatakan terima kasih Tuhan. 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 Buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat syukur kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidup. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Pengorbananmu yang sangat mampu, Allah harta Tuhan yang ku miliki dan ku hargai. Yesus yang ku kagumi. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau yang kami kagumi ya Tuhan. Engkau yang kami miliki sepanjang hidup kami. Bahkan hidup yang akan datang yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami ada lagi di dalam gedung gereja untuk bersama-sama beberapa jemaat Tuhan beribadah kepadamu, disertai dengan perjamuan Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, kerinduan kami Tuhan. Dan kiranya pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan menyenangkan hatimu. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan, kami hampiri Engkau. Dan itu menjadi makanan yang terenak, yang lezat di dalam hidup kami. Dan itulah kehendak-Mu yang harus kami konsumsi, yang harus kami terima di dalam setiap kehidupan kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau. Urapi hamba-Mu, kami siapkan hidup kami diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau tanggal 14 Juni 2020 kembali kita dapat bertemu lagi dalam ibadah kita yang sekian bulan kita beribadah secara live streaming, secara online, tetapi kalau pagi hari ini ya aturan-aturan kesehatannya harus kita ikuti supaya kita juga mendapat kesempatan untuk beribadah ya. Puji Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 kita akan perhatikan mulai ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat 31. Kalau sudah dapat, walaupun saudara pakai masker, baca ya, sebab peraturannya, protapnya kita harus tetap pakai masker. Cuma saya khotbah yang tidak pakai. Tapi kalau saya turun saya harus pakai ya. Jadi kita tetap membacanya. Sudah dapat, kita baca sama-sama. 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Jadi judul firman Tuhan, kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersuka cita karena firman Tuhan yang merupakan satu hal yang terpenting di dalam perjalanan. 1 kali 12 jam, tetapi kita hidup 1 kali 24 jam. Kita bekerja mungkin bisa 8 jam, 9 jam. Ada yang bisa overtime, yang bisa bekerja lebih dari waktunya. Tetapi semua kapasitas kita ini terukur. Saya pernah sampaikan di satu negara, mereka tidak mau ada libur. Mereka tidak pernah minta cuti. Mereka semua bicara gila kerja. Sampai ada yang tidak tidur untuk kerja. Itu bukan satu hidup yang normal, saudara. Itu pun bukan satu hidup yang Tuhan minta dan kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara harus bicara kerja dengan, waduh, ada orang bisa kerja begitu ya. Saya waktu baca, mana ini? Ada orang bisa sampai nggak mau minta cuti, dikasih cuti tidak mau. Nah saudara-saudara, pagi ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa banyak hal yang kita akan belajar, kita pun harus mengerti. Tidak boleh masa bodoh. Firman Tuhan bukan untuk kita masa bodoh atau kita malas tahu, tidak. Tetapi harus kita ikuti. Seperti tadi saya katakan, pimpinan saudara, perusahaan saudara, tempat saudara bekerja, saudara harus ikut aturan-aturannya. Pun dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus ikut apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sebab kita bukan hidup 1 kali 12 jam. Kita bukan saja hidup 1 kali 24 jam. Tapi doa saya tadi katakan kita akan hidup. Di balik hidup yang sekarang ini ada satu hidup yang kekal. Katakan amin. Itu yang harus menjadi hitung-hitungan kita, perhitungan kita. Baik, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan mengapa Yakub, ayat 27, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub. Perhatikan ayat 27 dari pembacaan kita. Dan berkata begini, hai Israel. Tuhan tidak berbicara kepada dua kelompok manusia, tidak. Tetapi Tuhan berbicara kepada kelompok orang-orang yang seringkali ingin merubah hidupnya. Apa yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara dari kecil sudah mengenal Tuhan. Saudara bicara dari perut ibu sudah mengenal Tuhan. Dan saudara-saudara kita juga harus mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang bukan dirubah oleh hanya kehendak kita. Di dalam ayat ini kalau saudara perhatikan tadi ayat 27, Yakub yang sudah dirubah menjadi Israel. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian, saudara dengar saya, saudara nggak usah buka kitab Kejadian. Kalau kita saudara belajar atau saudara membaca di kitab Kejadian, Yakub itu dia menipu saudaranya, yaitu Esau. Dia bisa memutar keadaan sehingga Esau tidak segan-segan menukar hak kesulungannya dengan semangkok, sepiring, katanya kacang merah. Sehingga hak kesulungannya pindah tempat, bukan lagi dia milik, Yakub yang milik. Padahal dia yang sulung. Tapi Yakub bisa menukar hak dari seorang Esau menjadi milik. Esau sadar itu. Esau akhirnya, aduh betul, saya sudah kena tipu. Nah 7 tahun bahkan 14
tahun Yakub setelah dia menipu Esau, dapat dikatakan demikian. Dia harus berpindah, dia berdoa di Sungai Yabok. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian yang dikatakan sekarang Yordania, ya, Sungai Yabok itu Yordania. Dia berdoa dengan malaikat Tuhan semalam-malaman, dia berdoa. Ya. Biasa orang Pantai Kosta pakai bahasa semalam suntuk dia berdoa, dia bergumul dengan malaikat. Dan Yakub dia tidak melepaskan saat itu dalam pergumulan dengan malaikat. Karena apa? Dia menginginkan berkat. Dia katakan, aku tidak akan melepaskan kamu sebelum engkau memberkati aku. Saudara tahu sebab perjalanan Yakub saat itu, dia sedang membawa satu beban setelah dia menipu kakaknya. Dia membawa satu saya bilang ya masalah setelah dia melakukan satu kesalahan di dalam hidupnya. Dan dalam catatan Alkitab, waktu fajar menyingsing, malaikat itu dilepaskan dan dia benar-benar bisa mengalahkan. Dikatakan, aku tidak akan lepaskan sebelum engkau memberkati aku. Nah, sebetulnya malaikat ini bisa saja mengalahkan Yakub, bukan tidak bisa. Semalam-malaman mereka bergumul. Saya bilang bukan berantem. Kalau berantem pasti si Yakub udah babak belur. Tidak, bergumul dalam arti kata ada sesuatu yang jadi keperluan, tujuan dari Yakub. Dan dia katakan, aku tidak akan melepaskan kau kalau kau belum memberkati aku. Dan malaikat itu berkata, aku memberkati engkau. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Wah, berubah namanya. Dari yang namanya artinya apa? Yakub. Arti Yakub apa namanya? Tukang bakso. Apa arti nama Yakub? Siapa yang tahu? Orang Kupang bilang apa? Sama aja, penipu ya toh, pembohong. Dalam pergumulan dia dapat nama baru, yaitu Israel. Sejak itu nama Yakub hilang dari peredaran, dapat dikatakan demikian. Setelah dia namanya menjadi Israel, ya, dia digantikan namanya menjadi Israel. Dia mempunyai 12 keturunan. Dan keturunan itu dalam catatan Alkitab dikatakan keturunan, bukan keturunan Yakub, keturunan Israel. Saya pikir-pikir kalau kita mendapat satu masalah atau kita melakukan satu masalah, ya, tentu timbul di dalam pikiran kita banyak jurus, banyak hal. Aduh, untuk saya menebus kesalahan saya, untuk saya harus membayar kesalahan saya harus melakukan ini, apakah saya harus melakukan itu, apakah saya harus bertindak ini dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita belajar dari seorang yang bernama Yakub, dia mempunyai nama sekarang yaitu Israel. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab, Allah kita adalah Allah yang ingin menjadikan kita orang-orang yang benar-benar memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Bukan saja kemenangan, tetapi kekuatan. Saudara menghadapi pandemi COVID-19 ini, salah satu aturannya kita harus sehat. Sehat sama arti kata kita harus kuat. Kita tidak boleh lemah. Sehingga aturan atau protapnya sebetulnya lansia itu antara 60 sampai 75 boleh ikut ibadah, yang penting sehat.
Tapi tadi kalau kita baca di dalam Alkitab, tidak ada demikian. Orang-orang muda pun bisa menjadi lemah. Jangan bicara orang tua, jangan bicara lansia. Orang muda pun bisa menjadi lemah. Kalau kita melihat apa yang Yesus buat di dalam seorang yang bernama Yakub setelah dia menjadi Israel namanya. Yakub ini rupanya dia kurang pede, kurang apa ya? Kurang percaya diri. Dia kurang, istilahnya benar, dia yakin dia sudah berganti nama dari Yakub menjadi Israel. Tetapi dia kurang pede, dia kurang percaya diri. Saya coba membaca ayat ini, Tuhan berikan saya satu pengertian. Kita ini orang Kristen, nama kita juga adalah Israel, Israel secara rohani. Saudara, tidak ada darah Yahudi. Tetapi kita, Rasul Paulus katakan kita sudah dicangkokkan, dihisapkan menjadi Israel, Israel secara rohani. Saudara lihat sebelahmu, Israel secara rohani. Senyum dulu sedikit saudara. Saya sudah 2,5 bulan tidak lihat saudara senyum. Coba senyum. Senyum itu kelihatan dari mata saudara. Kalau saudara marah, mata saudara persis. Kita mempunyai juga predikat Israel, Israel secara rohani. Nama Yakub secara negatif itu artinya penipu. Tetapi waktu dia berganti namanya, rupanya hanya nama yang berganti dari Yakub menjadi Israel. Tetapi sebenarnya Yakub, dia juga adalah orang-orang yang tidak percaya akan kekuatan, ya saya dapat katakan kekuatan dari nama Israel itu. Yang beri itu bukan dia pun bapak, saudara. Dalam pergumulan itu bukan, maaf bicara, bukan nenek moyangnya Yakub yang memberikan. Tetapi kalau kita baca tadi yang saya sampaikan, malaikat Tuhan dalam pergumulan dengan Yakub, dia berganti nama dari Yakub menjadi Israel. Saudara perhatikan, dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 tadi ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan oleh Allah, oleh Allahku. Saudara-saudara, dalam pergumulan Yakub dengan malaikat sampai fajar menyingsing, malaikat katakan lepaskan aku, tetapi Yakub katakan berkati aku. Tadi saya katakan bukan malaikat tidak bisa kalahkan Yakub, bukan. Sehingga dikatakan Yakub mengalahkan Yakub karena dipatahkan paha kakinya sehingga dia menjadi pincang, dia tidak bisa lari. Nah, malaikat katakan, aku memberkati engkau. Namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Di dalam Yesaya seakan-akan namanya itu disindir. Engkau berkata seperti ini, sudah mempunyai nama Israel, tetapi engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Saudara lihat ada kalimat begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Jadi Yakub ganti Israel, tapi hanya namanya yang berganti. Tapi hidup Yakub masih mengalami satu
frustrasi. Ya, saya tidak pakai depresi, frustrasi saja. Kita Israel secara rohani. Saudara-saudara, kita Israel yang sudah mendapat kesempatan, yang sudah mendapat bagian, yang sudah mendapat berkat-berkat Tuhan, sudah mendapat bagian yang Tuhan janjikan. Saya tanya saudara jujur, selama saudara mengikut Tuhan, pernahkah saudara dirugikan oleh Tuhan? Ada yang bisa angkat tangan di sini? Tidak ada ya. Yang kedua, apakah selama saudara menjadi jemaat Tuhan pernah tidak saudara dikecewakan oleh Tuhan? Oh, tidak ada yang angkat tangan. Berarti semua setuju kita sudah mengalami berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memperdulikan kita. Tuhan juga mengerti apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tetapi kenapa di dalam ayat ini dia kata, mengapa engkau berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Allahku. Saudara ingat di Taman Eden, Adam dan Hawa, dia katakan apa? Bahasanya hampir sama. Begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka takut berhadapan dengan Tuhan. Pada bagian ini saya ingin ingatkan saudara, tentu dalam kita menghadapi hari-hari yang Tuhan luaskan kita hadapi, tentu menjadi doa saudara, menjadi doa saya juga sebagai gembala, saudara tidak menjadi jemaat yang depresi. Tidak ada ya. Kalau depresi berarti saudara datang tadi ke gereja suntuk. Kenapa? 2 bulan tidak datang gereja, 2 bulan tidak bisa bertemu dengan jemaat. Tidak boleh, saya bilang. Sonde bisa cium sabu lagi, sonde boleh lagi cium sabu. Jadi kebiasaan Yakub itu masih tergambar di dalam dirinya. Sekalipun dia sudah bertukar nama menjadi Israel, tetapi perilakunya, keadaannya, nggak tahu lah luarnya, tetapi dalamnya, dalam catatan tadi kita baca, dia seperti orang yang depresi, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Padahal saudara, kalau kita baca dalam sejarah perjalanan Yakub sesudah dirubah namanya dalam catatan Alkitab, ya, sempat dia mengalami satu ketakutan yang dahsyat. Tetapi setelah dia bertemu dengan malaikat Tuhan, namanya berubah. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, nanti dia ketemu dengan Esau. Persiapan dari dia bertemu dengan Esau, saudara tahu kan? Esau pasti balas dendam. Esau akan istilahnya bukan langsung membunuh, mungkin bisa menyiksa dia, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi sebelum itu Tuhan sudah persiapkan dia. Dia sudah dirubah namanya, dia sudah bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan waktu dia bertemu dengan Esau, apa yang terjadi? Ada terjadi pembunuhan? Tidak ada. Malah dalam catatan Alkitab mereka berpelukan. Kakak beradik saling berpelukan. Luar biasa. Tetapi yang masih kita tidak mengerti dalam ayat 28, saudara lihat. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?
Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tiada terduga pengertiannya. Yakub, dia sudah menjadi Israel namanya. Tuhan ingatkan dalam ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Kalau kita melihat diri kita, coba kita berkaca kepada diri kita. Jadi ini merupakan satu pengalaman hidup kita ya, selama 2 bulan kita tidak pernah ibadah seumur-umur hidup kita, saudara-saudara. Baru tahun 2020 kejadian ini, betul tidak? Betul tidak? Kita tidak pernah sangka ini pandemi COVID-19 ini bisa menyerang seluruh dunia dan merubah seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menyangka. Tetapi saya tetap percaya apa yang ditulis di dalam Yesaya 40 ayat 28. Firman Allah itu kekal selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita tidak tahu kejadian yang akan terjadi di 2021. Padahal saudara, gereja-gereja sudah mempunyai schedule, mempunyai jadwal, ya, harus melakukan ini, membuat ini, menyelenggarakan ini, semua tidak bisa dilakukan. Tetapi waktu saya baca ayat ini, saya tetap percaya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Katakan amin. Firman Tuhan mengikuti zaman. Zaman itu kejadiannya apa, isinya apa. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu kita harus imani. Jadi kalau saudara menghadapi hal-hal yang mungkin paling sulit di dalam hidupmu, ingat, saudara adalah milik Tuhan. Saudara adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah berserah penuh kepada Tuhan. Kita mempunyai waktu berdoa. Kita mempunyai waktu baca firman Tuhan. Tapi bukan berarti semua itu seakan-akan bisa kita andalkan menurut pikiran kita. Tidak. Saya tetap yakin dan percaya firman ini, firman Tuhan, dia selalu membentengi umatnya. Saudara mungkin lihat diri saudara sekarang dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Terus saudara hubungkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya boleh hidup, saya bisa bekerja, saya bisa beraktivitas, saya tidak melawan hukum. Saudara, hukum sekarang apa? Pakai masker. Apalagi cuci tangan. Apalagi mandi 2 kali. Itu sudah mau bersih, bebas dari virus. Kita sedang masuk kepada new normal. Saya ingin tambahkan sedikit di sini. Ada yang sedang menerjemahkan new normal begini, saudara. Saya sudah sampaikan kepada anak saya. Saudara, kalau di Kupang ini kan ada Max Coffee sama apa ini? Yang di ini, Cika tahu nih, Cika mana dia? Tempat minum kopi satu ini apa namanya? Apa? Jekocino. Saya suka minum kopi. Waktu saya baca satu artikel, dia bilang begini. Kalau di sini nggak ada Starbucks, kalau ini Max Coffee. Or Max Coffee dengar biar aja.
Max Coffee itu harganya hampir 50.000 katanya. Tapi sebenarnya kopinya itu harganya 7.000. Kenapa bisa 50.000? Prestis, gengsinya itu 30.000. Jadi kalau kita minum kopi itu minum gengsi, istilahnya begitu. Jadi kita seringkali ingin hidup kita itu terlihat wah, ya toh. Kita terlihat hebat, kita terlihat wah orang yang maju. Kita bukan orang yang 20 tahun yang lalu umurnya 30. Kita orang yang apa? Milenial, zaman milenial. Ini dikatakan hidup yang abnormal. Saya pikir-pikir, masa kalau kita hidup maju sedikit. Saya tidak punya baju yang 20 tahun lagi, nggak ada. Saudara masih ada baju yang umurnya 20 tahun lalu ada? Hah? Terlalu pelit lah saudara, kasih orang lah. Bukan maksudnya kalau udah 20 tahun dipakai baru saudara kasih orang, bukan maksud saudara. Janganlah terlalu kita pelit kepada diri kita sendiri. Tetapi juga dengan keadaan-keadaan ini kita sedang belajar hidup normal, new normal. Langsung saya berpikir begini, aduh orang Indonesia ini maaf bicara ya. Orang Indonesia ini parkir mobil aja masih kayak parkir kuda saudara. Belum orang-orang Indonesia ini belum strength, belum disiplin. Parkir motor, jadi saya ingatkan jemaat kalau saudara parkir mobil itu ada garis-garisnya. Parkir di dalam garis, jangan saudara ini di garis, saudara di dalam garis. Saudara bisa lihat ya. Jadi gitu, aturan lah, rapi hidup kita. Jadi new normal itu kita hidup normal, hidup ikut aturan. Nah, kalau pemerintah katakan harus pakai ini terus saudara bilang, beta ini besi, soalnya bisa COVID-19 serang beta. Saudara jangan panggil saya berdoa kalau saudara kena COVID-19 ya. Kita melanggar aturan-aturan. Nah, saya coba hubungkan. Kenapa sering kita mengeluh kepada Tuhan? Kenapa Yakub mengeluh kepada Tuhan? Padahal namanya sudah Israel, saudara. Karena apa? Karena dalam perjalanan hidupnya seringkali kita tidak pede dengan hidup kita. Kita tidak disiplin dengan hidup kita. Dan akhirnya timbul pemikiran, timbul perasaan yang bisa membuat kita, aduh, beta sudah 2 bulan soalnya masuk gereja ini. Kira-kira Tuhan dengar kosong di doa. Tuhan dengar. Tenang aja saudara, Tuhan dengar. Karena memang peraturannya demikian. Banyak orang tidak bisa menerima keadaan, sampai ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Ada karena seorang yang terkenal, katanya seorang artis terkenal, dia pikir-pikir dia nggak dapat job lagi, bunuh diri, umurnya baru 31 tahun. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi Tuhan ingin ingatkan kita pagi hari ini bahwa kekuatan kita ini tidak bisa kita andalkan kalau kita tidak menyertakan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh yakin Tuhan yang memampukan kita. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi saya coba sementara
Saudara dengar firman Tuhan, saudara, Tuhan ingatkan kepada kita. Kita mungkin bisa seperti Yakub. Yakub ini pernah lelah. Dia sempat tidak berdaya karena dia harus berhadapan dengan Esau. Itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Keadaan di sekeliling kita bisa membuat kita hampir-hampir tidak berdaya. Saya kemarin melakukan Zoom dengan saudara-saudara saya dari Jakarta, dari Medan, dari Aceh. Saya tanya, bagaimana? Aman? Aman. Ya. Saya bilang begini, kalau saya SMS, kalau saya kirim WA, good morning atau selamat pagi, balas ya. Saya bilang, mereka udah tahu harus balas supaya saya tahu kamu masih hidup. Saya bilang, kalau kamu nggak balas berarti kamu udah mati. Saya bilang, dia ketawa semuanya. Kita mempunyai Allah yang memberikan kita kemampuan. Lepas dari keadaan kita lemah, kita bisa seperti Yakub. Tetapi kita yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan luaskan terjadi di dalam hidup kita. Supaya kita belajar. Orang muda saja di keadaan ayat ini kan bisa menjadi lesu. Orang muda. Bukan orang muda bayangannya suatu kekuatan, suatu kehebatan. Siapa lagi? Sesuatu yang bisa dibanggakan. Muda saja bisa lemah. Apalagi orang tua, lansia, selamat. Tetapi lain dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kekuatan kita selalu diperbaharui. Kekuatan kita selalu diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus. Saudara mau makan enak, saudara mau makan apapun, tidak sebanding dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan berarti saudara gak boleh makan enak. Boleh, jangan lupa saya kalau saudara makan enak. Saya kirim salam saya. Semua bisa terjadi. Tapi saya yakin dan percaya saudara, kalau kita baca ayat ini, saya tidak menambah ayat-ayat yang lain. Tapi waktu saat kita membaca ayat ini, Tuhan ingin ingatkan kita. Tuhan ingin membawa kita seperti kita sedang bahasa Inggrisnya di renew, dibaharui setiap hari. Dibaharui dengan firman Roh Kudus, dibaharui senantiasa dibaharui. Pikiran kita dibaharui dengan firman, hati kita, seluruh hidup kita harus saudara baharui dengan firman dan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Jangan hanya saudara baca, aduh kalau mengatasi virus bagaimana ya. Jangan cuma percaya itu juga penting saudara. Tetapi lebih penting di firman. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita sampai pagi hari ini. Kalau kita bisa melihat hal yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. 2 Korintus pasalnya yang 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 kita baca sama-sama ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sudah dapat? Oke.
2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Jadi saudara baca jangan putus ya, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berikan tepuk tangan. Jadi bukan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa lemah, kita lepas dari kelemahan, kita bisa lepas dari kekhawatiran, bisa lepas dari siksaan, penghinaan dan penganiayaan, tidak. Tetapi Rasul Paulus ingatkan kita, justru kita sebagai milik Kristus, kita dimampukan. Katakan amin. Kita dimampukan Tuhan. Kita bisa lemah. Kita bisa khawatir, kita bisa takut. Tetapi justru itulah supaya Tuhan dipermuliakan di dalam dan lewat hidup kita. Artinya begini, waktu saudara sehat, waktu saudara punya semua, waktu saudara bisa melakukan sesuatu, rasanya gak perlu Tuhan, gak perlu berdoa, gak usah baca Alkitab. Tapi Tuhan luaskan saudara mengalami penderitaan, sedikit saja gak banyak. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu mampu melakukan di luar daripada pikiran kita. Ayat yang ke-9 tadi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Jadi kalau kita anggap bisa makan, bisa kerja, bisa beraktivitas, halo, besok saja baru berdoa. Aduh, belum ada kesempatan berdoa, saudara, hati-hati saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kepada Yesaya pasal yang ke-40, ayatnya yang ke-30, 31. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, Yesaya 40 ayat 30 dan ayat 31. Sudah dapat, kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa itu? Kitalah Israel secara rohani. Amin. Amin. Ya. Saudara, bukan nama Yakub lagi yang menipu, yang bisa putus asa, tidak. Tapi saudara adalah Israel rohani yang selalu mendapat kekuatan yang dibarui oleh Tuhan. Tetap semangat, amin. Tetap sukacita. Jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita belum tahu keadaan ini, katanya bisa 1 tahun lagi, bisa 2 tahun lagi baru bisa pulih. Kita hanya berserah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Saya sempat khawatir, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi baru pulih. Tapi saya baca firman Tuhan, ada Tuhan kok. Amin. Ada Tuhan yang bisa memberikan sukacita, ada Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat. Mengapa mesti takut? Itulah, kita tetap mengandalkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan perjamuan yang saudara sudah pegang. Naikkan pujian kita, sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Saudara baca dulu, ini ada ayat ya di roti yang saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat roti tinggi-tinggi. Naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oke, jadi petunjuknya saudara lepas masker ya, karena saudara mau makan ini nih, ya lama, 2 menit ya. Naikkan pujian ini, sungguh besar setiamu. Angkat tinggi roti ya. Boleh saudara, kalau saudara bisa sigap setelah itu saudara buka masker ya. Mana-mana saja. Oke. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengar firman Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi melewati kepalamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat cawan. Dengar firman Tuhan sebelum kita menerimanya. Demikianlah juga Ia menggil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan kawan, pakai masker saudara. Jangan lupa kita bersyukur kepada Dia. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku terserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Firman-Mu kami sudah dengar, kami terima dengan iman Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami bisa melupakan Tuhan, melalaikan Tuhan di masa-masa yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kami supaya kami tetap mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Yang lemah Engkau sudah kuatkan, amin. Yang susah Engkau sudah hiburkan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, mereka dalam keadaan sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Berbelas kasihan Tuhan terjadilah, dan mereka boleh tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami sudah terima, apa yang kami sudah laksanakan pagi hari ini, Tuhan Engkau melihat jauh lebih kami mengenal hidup kami. Kiranya firman-Mu terus beracara di dalam hidup kami. Sementara segala sesuatu masih terbatas harus kami hadapi dan kami alami, tapi kami punya Allah yang tak terbatas, amin, yang terus menyertai, memampukan kami, memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang melimpah yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur buat firman-Mu, buat berkat yang kami terima perjamuan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dari air, kita belajar tentang kehidupan. Dari kupu-kupu, kita belajar tentang perubahan hidup. Dari padi, kita belajar tentang kerendahan hati. Dari Tuhan, kita belajar tentang kasih sayang yang sempurna. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di minggu yang istimewa ini. Jika ini merupakan kali pertama bagi Anda beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang di GPDI Maranatha Kupang. Bergabunglah bersama kami, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kali ini kami akan memberikan informasi kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Doa syafaat diadakan setiap hari jam 1 siang live di Facebook GPDI Maranatha Kupang. Bagi saudara yang memiliki pokok doa, silakan mengirimkan SMS kepada nomor yang tertera. Just grace and
Ibadah keluarga Yerusalem dan Bethesda diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam live dari page Facebook Adrian Sumlang. Ibadah keluarga Kanaan, Israel dan Bethlehem setiap hari Selasa jam 7 malam live dari Facebook Ray Kevin. Ibadah Raya Tengah Minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam live dari page Facebook Adrian Sumlang dan GPDI Maranatha Kupang. Ibadah Pelwap Maranatha setiap hari Jumat jam 6 sore melalui Zoom aplikasi. Bagi anak-anak muda, setiap hari Minggu diadakan Sunday Worship tepat jam 8 malam live dari page Facebook Jesus Legacy Community dan Instagram Jesus Legacy. Mari bergabung dan nikmati hadirat Tuhan. Ibadah Raya Minggu diadakan 2 kali, tepat jam 8 pagi dan jam 4 sore, live dari Facebook dan YouTube Maranatha Kupang. Memberi yang terbaik. Persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera atas nama Gembala Sidang. Setiap taburan benih yang terbaik akan menghasilkan tuaian yang terbaik. Korban syukurku. Demikian info Maranatha News hari ini. Info selanjutnya bisa dilihat melalui akun media sosial GPDI Maranatha Kupang. Yang terbaik bagimu. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang dapat kami lakukan dan kami buat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, Tuhan yang balas memberkati. Apapun yang kami letakkan dan kami berikan bagian daripada pelayanan kami kepada Tuhan, Tuhan yang balas memberkati. Pelayan-pelayan Tuhan yang dapat melayani dalam ibadah pertama, Tuhan juga sudah memberkati. Kami berdoa bagi ibadah yang kedua, Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan tuntun sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami dengan hikmat, bijaksana, kemampuan, pimpinan, firman dan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami menjadi Israel rohani, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berdampak bagi dunia di mana kami tinggal, di mana kami hidup dan di mana kami bekerja. Tuhan dipuji, Tuhan yang dipermuliakan. Saudara-saudara sekalian, mari kita pulang dengan membawa berkat yang bersumber dari Bapa yang di surga, oleh cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, memberkati kita dengan limpahnya, baik itu dengan berkat-berkat jasmani,
teristimewa, berkat-berkat surgawi. Mulai saat siang hari ini, manakala Tuhan datang kembali, bahkan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kasih aja, kasih mati. Mohon Bapak Ibu Saudara-saudari bisa satu-satu untuk keluar.